won the championship. And that, of course, is the first goal Indonesia has struck, and it's a mistake by Niledrit, but Gonzalez has put Indonesia ahead. It's Indonesia 1, the Philippines 0, and that, of course, is a fantastic strike. Hola, hola, assalamualaikum, amigos, amores semuanya. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can. Kembali di sini bersama Eva Gonzalez. Loco Gonzalez. Oke. Dan sengaja aku membuat acara ini semua untuk kalian yang merindukan memori yang sangat dirindukan, euforia 2010 di mana El Loco adalah naturalisasi pertama di Indonesia pemain asing. Do it! Just do it! Di mana saya sebagai istri dan beberapa tim kita bekerja sama untuk membantu suami saya yang pasti waktu itu kamu di tim mana, Bang? Ingat nggak? Waktu itu saya main di Persib Bandung. Berarti ingatan abang top chair padahal 10 tahun yang lalu nih Amores ya. Jadi waktu 2010. A few moments later. Dan di sana kita bekerja sama dengan tim official Persib Bandung untuk menjadi, berarti WNI tahun berapa, Bang? Ya 2010. Oke, November. ingatan. Terus perasaan abang pertama kali nih di timnas nih membela yang diidam-idamkan Garuda di dadaku. Perasaan abang gimana? Merasakan pakai baju merah kebanggaan Indonesia. Saya pun istri, ya Allah, nggak henti-hentinya saya bersyukur bisa mensupport suami di lapangan dalam doa sampai terjadinya naturalisasi ini. Gimana, Bang, perasaan bisa membela timnas, Bang? Itu saya spektakular. Karena memang waktu itu susah ya. Tapi saya bangga sekali bisa main untuk negara Indonesia waktu itu. Bang Loco Gonzalez ini pemain asing pertama di Indonesia yang dinaturalisasi oleh Indonesia. Do it! Just do it! Melalui waktu itu bersama Bapak SBY ya kalau nggak salah ya. Jadi benar-benar tersupport, dan waktu itu dengan aturan yang sangat ketat sekali, dimana waktu itu kalau menjadi pemain Indonesia timnas harus menjalani 5 tahun di Indonesia tanpa keluar. Nah, liku-liku apakah yang terjadi, pengorbanan abang untuk menjadi warga negara Indonesia untuk membela timnas? Yuk, gimana, Bang? Liku-likunya apa aja, resikonya apa aja waktu orang tua sakit sampai gimana? Ceritain sedikit untuk teman-teman di sini. Ya waktu itu karena ada aturan saya harus, saya sudah sepakat sama istri, tapi saya harus kasih tahu sama keluarga saya dari sana, mama, karena mereka pingin saya ke sana, tapi saya harus cerita semua untuk bisa main untuk negara Indonesia, harus ikut aturan di sini 5 tahun nggak bisa pulang semua. Dan saya harus bicara sama dia, dia sedih, nangis, tapi lama-lama dia mengerti karena dia tahu ini profesi saya untuk keluarga. Waktu itu papanya El Loco juga sempat sakit koma ya, gimana, Bang? Ya waktu itu papa saya sakit koma dan saya pergi ke sana, tapi karena saya harus pengen sekali main untuk negara Indonesia, saya harus ikut aturan dan saya minta maaf sama keluarga mama papa ke saya nggak bisa, tapi saya tetap hati untuk mereka, cinta mereka. Ya.
Jadi Amores pertama kali naturalisasi pemain asing di Indonesia dengan peraturan yang ada. Satu, harus maksudnya kalau nggak salah beristrikan Indonesia. Kedua, tidak boleh keluar Indonesia dalam 5 tahun waktu aturan itu ya 2010. Dan pokoknya semuanya udah dijalanin Abang dengan peraturan yang ada, sangat-sangat disiplin ya. Apapun yang resiko atau pengorbanan Abang yang sangat berat itu mertua saya nih, papanya si Eloko sempat koma dan Abang memutuskan dalam bicara dengan keluarga, kalau saya ingin jadi warga negara Indonesia, maafkan saya. Papamu meninggal tahun berapa, Mur? Bapak saya ya meninggal 2014. Jadi itu papanya Eloko itu sakit-sakitan, koma, sempat kesini ya Bang, kita datangkan. Saya datangkan, saya ngurus semuanya 3 orang, jadi adiknya, mama, papa, tapi keadaannya papanya nggak terlalu bagus. Sempat kita nonton di pertandingan di Persib Bandung, itu memori yang sangat indah waktu keluarga Eloko di sini, dan sekali itu, dan akhirnya Bang Loko nggak bisa pulang karena benar-benar yang dia pengurusannya nggak bisa, takutnya nanti gagal ya untuk 5 tahun udah nggak kemana-mana, nggak pernah pulang kampung. Oke, dari 2000 terus 2005 sampai 2005 Abang nggak bisa pulang nih ya. Terus? Dan yang waktu itu papa saya masih Tatasaki, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya dulu 2006 karena saya masih proses harus 5 tahun nggak boleh pulang. Waktu itu saya main di Persikiridi Ya. dan akhirnya Amerika setelah waktu papa saya tidak 1% sembuh, mama telepon saya que dia mau datang ke Indonesia waktu 2006 karena saya nggak bisa ke sana. Jadi prosesnya tahun 2005 itu papanya sakit, koma banget. Nah, harusnya kan Abang pulang nih, tapi karena Abang takut selama 5 tahun ini gagal, akhirnya pengorbanan Abang yang dibicarakan dengan keluarga sudah di sini 5 tahun, nanti takutnya keluar, nanti gagal menjadi warga negara Indonesia, akhirnya dibatalkan dengan resiko yang sangat tinggi. Waktu itu papa kamu ya Mor ya, sakit, akhirnya 2006 memutuskan ya kalau keluarganya datang, saya sendiri yang take care untuk tiket apa semua, visa apa semua, akhirnya datang ya Bang ya. Tapi dalam keadaan sudah kursi roda, sudah yang gimana ya Bang ya. Jadi itulah liku-liku seorang Gonzales. Semua keberhasilan bukan sangat ringan ya, tapi keberhasilan, prestasi yang luar biasa itu pasti dengan pengorbanan. Sekali lagi amigos and pecinta bola tanah air, untuk mendapatkan prestasi Abang sedemikian alhamdulillah banyaknya, semua dengan proses dan pastinya dengan profesional dan sangat banyak pengorbanannya. Nah, sekali lagi ya Bang ya, pesan untuk bukan cuma pecinta. itu Sua, karena waktu itu Sua kita tahu 2006 datang mereka dan pulang. Dan waktu itu Sua adik saya waktu meninggal di Spanyol. Tahun berapa itu? Itu 2007. Oke. Itu Sua saya nggak bisa pulang Karena timnas ya. ya, bukan karena Bukan saya nggak, timnas, sorry, 2007 kan belum timnas. masih proses. Oh proses ya. Waktu ya. itu masih proses. Karena saya Sua ke sana, hati saya. Jadi semuanya itu proses. Waktu itu 2007 adiknya Bang Gonzales juga meninggal di Spanyol ya. Waktu itu entah jatuh, entah ngapain atau dijatuhkan, saya nggak tahu. Walau alam waktu itu saya hamil Vanessa ya. Ya, Vanessa. Nah, disitulah malam-malam itu Abang tuh pokoknya disuruh pulang, tapi selalu Abang tuh bilang, wah aku ini saking cintanya Indonesia, saya mau menjadi Indonesia gimana, apakah nanti gagal, apa saya tanya ini. Jadi Abang tuh takut kehilangan
momen untuk menjadi warga negara Indonesia, sampai-sampai untuk adiknya meninggal kita juga nggak bisa ke sana. Sekali lagi bukan karena abang nggak cinta, tapi bener-bener abang ini niat dan sangat-sangat pingin cintanya kepada Indonesia ya gitu. Jadi tapi sekali lagi abang membicarakan dengan keluarga, dan keluarganya nggak apa-apa udah meninggal, yang penting kan doanya gitu. Sekali lagi inilah ya liku-liku dari tahun 2000 ya bang ya, 2000 sampai 2005, dan apa yang terjadi sebelum menggapai 2010 tim nasional. Jadi sekali lagi amigos pecinta bola tanah air, saya hanya memberikan sedikit penjelasan cerita tentang perjalanan Bang Loko menuju tim nasional Indonesia, seperti saking cintanya ya bang. Jadi insya Allah sih mungkin kalaupun Allah mengizinkan, kita nanti akan ada ya kepingin bikin film ya. Jadi mungkin pecinta bola tanah air pingin gimana sih liku-liku yang beneran dari abang sendiri yang main film itu atau gimana, kita lihat aja lah insya Allah. Oke. Tapi semua itu dari, maksudnya kita planning sampai sekarang karena banyak sekali memori yang kita simpan belum saya ceritakan pada pecinta bola tanah air. Ini abang juga pakai baju timnas. Jadi sebelum abang mendapatkan ini kostum yang sangat didambakan ya kan, itu liku-liku sudah diceritakan. Itu sedikit liku-liku, ada lebih banyak. Tetap saksikan Gonzales YouTube channel, dan nanti kita akan mengulas gimana nih main pertama di 2010 bersama tim nasional Indonesia. Waktu itu pertama melawan siapa bang, masih ingat? Ya masih ingat. Siapa? Tapi kalau masih ingat, ya kalau kita bicara untuk AFF lawan lawan Malaysia. Yang pertama. Yang pertama. Wow. Tapi kalau sebelum kita sudah pernah uji coba, kalau nggak salah lawan Timor Leste. Kamu berapa? Ada gol? Yang waktu itu alhamdulillah 2. Do it! Just do it! Uji coba pertama. Uji coba pertama memakai jersey kebanggaan Indonesia tercinta, abang 2 gol. Apa masih ingat semuanya? Sekali lagi, oke bang, kita ngobrol-ngobrol juga. Ini banyak permintaan di DM untuk cerita kembali flashback ya, gimana awal menuju 2010. Sekali lagi pecinta bola tanah air, kita akan mengulas setiap YouTube saya ya kan. Jangan lupa like and be positive, juga subscribe. Yang penting subscribe Anda adalah memberikan semangat untuk Bang Loko agar tetap bisa ngobrol-ngobrol dan sharing tentang memori selama abang mengabdi untuk Indonesia tercinta ini. Dan the next YouTube abang mau cerita tentang gimana perasaan pertama kali memakai jersey kebanggaan Indonesia tercinta. Oke? Ikutin Gonzales YouTube channel dan subscribe. Salam Kobra.